Istana adalah sebuah bangunan besar dan megah yang biasanya didiami oleh keluarga kerajaan. Di Kerajaan Bone, tempat tinggal raja biasa disebut Sauraja. Tidak semua istana kerajaan masih berdiri hingga sekarang. Beruntunglah suatu daerah yang dahulu merupakan kerajaan jika masih bisa menyaksikan istana kerajaannya. Salah satu istana peninggalan Kerajaan Bone yang masih bisa disaksikan sampai sekarang adalah Bola Subie. Istana ini terletak di Jalan Merdeka, Kota Watanpone, Kabupaten Bone. Dibangun pada tahun 1871 pada masa pemerintahan W. Fatima Bandri, Datu Citta Arung Timurung, Ratu Bone ke-30 yang memerintah tahun 1871 sampai 1895. Bola Subie dalam bahasa Indonesia disebut rumah berukir karena sebagian dinding dan jendelanya pada bagian depan tampak berukir. Istana Bola Subie biasa juga disebut Bolam Peree. Tidak seperti rumah pada umumnya, berdiri menghadap jalanan. Akan tetapi, istana ini berdiri menyamping. Itulah sebabnya sehingga disebut juga Bolam Peree, artinya rumah yang berdiri menyamping. Awalnya, Bola Subie merupakan rumah panggung yang terdiri dari 10 petak yang ditopang sebanyak 30 tiang. Pada bagian beranda ditopang sebanyak 4 tiang. Sementara ruang dapur di bagian belakang juga ditopang sebanyak 4 tiang. Tangganya terbuat dari kayu, diberi atap. Sekeliling dindingnya dilengkapi jendela sebagai ventilasi sebanyak 20 buah. Atapnya menggunakan sirap. Sementara pada bagian gavelnya atau timpak lajanya tersusun 5 tingkat. Dalam kebudayaan Bugis, struktur bangunan rumah menunjukkan stratifikasi sosial orang yang menempatinya. Hal tersebut terlihat dari jumlah susunan timpak laja. Semakin banyak susunan timpak lajanya menunjukkan tinggi derajat orang yang menempati rumah tersebut. Timpak laja 5 susun digunakan untuk istana raja. Timpak laja 4 susun bagi kalangan pejabat kerajaan. Timpak laja 3 susun bagi keturunan bangsawan. Timpak laja 2 susun digunakan oleh masyarakat umum. Sementara timpak laja 1 susun digunakan oleh kalangan hamba sahaya. Meskipun demikian, penggunaan timpak laja yang identik dengan status sosial pemilik rumah dewasa ini sudah mulai luntur dan pemilik rumah bebas menentukan berapa banyak susun timpak lajanya yang akan mereka buat. Ukiran pada Bola Subie tidak lepas dari jiwa seni dan harismatik yang melekat pada diri W. Fatima Bandri. Beliau juga yang menciptakan Waju Ponco dan Tari Pajaga Welado. Sebagai perempuan yang memimpin orang banyak, di balik ketegasannya terpancar aura kelembutan dalam kehidupannya. Selain itu, ukiran dengan motif daun tersebut mengajarkan kemandirian dalam kebersamaan hidup. Tak ada yang lebih mandiri dari dedaunan, sebab daun dapat memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Daun dapat mengerjakan sendiri semua apa yang dibutuhkannya tanpa bantuan orang lain. Begitu pula sebuah negara sejatinya berdaulat di atas tanah sendiri dengan tidak mengesampingkan alam sekitar.
Filosofi inilah yang diturunkan kepada adiknya, Lapawawoi Karainsegeri, yang pada waktu itu menjabat sebagai panglima perang dalam pemerintahannya. Hal itu terbukti ketika Lapawawoi menggantikan kedudukannya. Ia melakukan pembangkangan terhadap keinginan Belanda yang berakhir dengan perang dalam peristiwa Rumpak Nabone tahun 1905. Di istana inilah Ratu W. Fatimah Banri mengembuskan napas terakhirnya setelah memerintah selama 24 tahun. Sehingga ia dijuluki Matinroe Ribolamparena, artinya yang meninggal di istananya. Makamnya saat ini terletak di permakaman Lalebata, Kompleks Masjid Tua Bone atau Masjid Launge Bone, yang terletak di Jalan Sungai Citarum, Kota Watampone. Makamnya berdampingan dengan makam ayahandanya, Lasingkeru Ruka Rumpalaka Matinroe Ritopacing, Raja Bone ke-29 yang memerintah tahun 1860 sampai 1871. W. Fatimah Banri kemudian digantikan oleh saudaranya yang bernama Lapawawoi Karainsegeri sebagai Raja Bone ke-31 yang memerintah tahun 1895 sampai 1905. Istana Bola Subie kemudian ditempati oleh Lapawawoi Karainsegeri. Di masa pemerintahannya, Lapawawoi Karainsegeri menunjuk anaknya yang bernama Abdul Hamid Basopagilingi sebagai penggawa perang atau panglima perang kerajaan Bone. Oleh sebab itulah, setahun kemudian dibangunlah sebuah rumah panggung sebagai tempat tinggal panglima perang. Rumah panggung itu berdiri di sebelah barat alun-alun menghadap ke timur. Lokasi berdiri tepatnya di lokasi rumah jabatan Bupati Bone saat ini. Rumah panggung itulah kemudian hari dijadikan pesanggerahan oleh Belanda dan belakangan dinamakan Bola Soba. Pasca kemerdekaan, Bola Soba menjadi markas Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan. Kemudian pada tahun 1957 menjadi asrama Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1958, Bola Soba dipindahkan ke Jalan Veteran Watampone. Karena tempat itu akan dibangun rumah jabatan kepala daerah Bone. Pada zaman Lama Panyuki menjabat Bupati Bone tahun 1957 sampai 1960. Selanjutnya, pada tahun 1978 dipindahkan lagi ke Jalan Laten Ritata Watampone. Kemudian ditetapkan sebagai bangunan peninggalan purbakala pada tanggal 14 April tahun 1982 oleh Profesor Dr. Daud Isuk selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada masa itu, tahun 1978 sampai 1983. Kemudian Bola Soba dilalap si Jago Merah pada tanggal 20 Maret tahun 2021. Pada masa pemerintahan Lapawawoi Karainsegeri, hubungan Bone dengan Belanda menjadi renggang dan memanas. Hal itu dipicu atas penolakannya terhadap keinginan Belanda untuk mengelola pelabuhan Bajoe dan Palime. Atas penolakan Raja Bone Lapawawoi tersebut, maka Belanda menyerang Bone tahun 1905. Dalam peperangan itu, Bone mengalami kekalahan. Panglima Perang Bone Abdul Hamid Pataponggawai gugur dan Raja Bone tertangkap Belanda dan diasingkan ke Tanah Jawa, Bandung pada tanggal 14 Desember tahun 1905. Sebagai bukti kekalahan Bone, maka pada tahun 1907 Gubernur Jenderal Belanda J.B. van Heijs mengeluarkan surat penyitaan aset Kerajaan Bone.
Salah satunya yang disita adalah Istana Bola Subie serta benda-benda kerajaan Bone lainnya. Istana Bola Subie kemudian dipindahkan ke Makassar sekitar Karbosi. Ketika tentara Belanda menaklukkan Bone dengan hasil musyawarah di Istana Bola Subie antara Hindia Belanda dengan adat tujuh Bone, maka pada tanggal 24 Agustus tahun 1905, ibu kota kerajaan Bone pada waktu itu bernama Lelebata, kemudian diganti menjadi Watampone sampai sekarang. Istana berukir kebanggaan kerajaan Bone itu yang berdiri menghadap Taman Raja atau sekarang Taman Bunga. Kemudian istana ini dipindahkan ke Makassar dan berdiri di kawasan Karbosi sebagai tanda penaklukan Bone. Selama lebih kurang 26 tahun, Bone mengalami kekosongan pemerintahan raja. Pemerintahan hanya dilaksanakan oleh adat tujuh Bone di bawah kendali Belanda. Pada waktu itu, Belanda juga membangun penjara tak jauh dari Istana Bola Subie. Penjara yang dibangun pada tahun 1918 tersebut diperuntukkan bagi warga Bone yang melakukan pembangkangan terhadap kompeni Belanda. Barulah kemudian atas persetujuan Belanda dengan adat tujuh Bone, diangkatlah Lama Panyuki sebagai Raja Bone ke-32 pada tanggal 2 April tahun 1931. Pada saat penobatan Lama Panyuki itulah benda-benda kerajaan Bone yang disita Belanda dikembalikan. Sementara Istana Bola Subie baru dikembalikan ke Bone pada tahun 1932 atas permintaan Raja Bone Lama Panyuki dan rakyat Bone. Tapi sayangnya Istana Bola Subie tidak utuh lagi. Tiang-tiangnya sudah rapuh dan patah-patah. Sebelum Lama Panyuki dinobatkan sebagai Raja Bone atas dukungan Belanda, maka dalam tahun 1929 sampai 1930 dibangunlah istana baru yang kemudian ditempati Raja Bone Lama Panyuki bersama keluarga. Istana tersebut saat ini menjadi Museum Lapawawoi yang terletak di Jalan MH Tamrin, Kota Watampone. Dengan demikian, Istana Bola Subie yang merupakan kebanggaan rakyat Bone pada masa itu, saat ini tidak berbentuk rumah panggung lagi, seperti rumah panggung yang sedang duduk. Dalam bahasa Bugis dinamakan Bola Mepo. Pada tahun 1950, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pernah berkunjung di Istana Bola Subie. Pada tahun 1953, Soekarno kembali mengunjungi salah satu sekolah rakyat di Kota Watampone. Setelah kemerdekaan Indonesia, Istana Bola Subie beberapa kali dialihfungsikan. Di antaranya menjadi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Bone, kemudian menjadi kantor BP7, dan terakhir sebagai Gedung Perpustakaan Daerah Bone tahun 2007. Hal itu berdasarkan surat keputusan Bupati Bone nomor 484 tanggal 12 Juli tahun 2007 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan pengembangan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone. Selanjutnya, pada tanggal 1 November tahun 2021, Perpustakaan Daerah pindah di area lapangan Persibo sampai saat ini. Itulah kilas balik Istana Bola Subie yang sejatinya menjadi perhatian untuk direnovasi seperti sedia kala. Berikut penampakan Istana Bola Subie sejak awal sampai sekarang yang bersumber dari koleksi Tropen Museum Nederland Belanda.